Malaikat yang pertama ini mendoakan kebaikan bagi siapapun hamba atau orang yang mereka gemar bersedekah, gemar berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang suka berinfak, orang yang rajin berinfak, gemar berinfak di jalan Allah, mereka akan mendapatkan ganti yang lebih baik. Mendapatkan keberkahan hidupnya, dilancarkan rezekinya, diberi kebahagiaan dalam rumah tangganya, diberi keberkahan umurnya, dan dimatikan dalam kondisi husnul khatimah dan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Karunia limpahan taufik hidayah, rahmat dan keberkahannya yang Allah curahkan kepada kita, yang dimana kita saat ini masih dibimbing oleh Allah untuk bisa melaksanakan ibadah sholat berjamaah, bisa mendatangi pengajian majelis ilmu. Ini merupakan nikmat yang besar, nikmat yang agung, berupa nikmat iman dan Islam. Karena tidak semua orang mendapatkan nikmat iman dan Islam ini kecuali mereka yang dipilih oleh Allah, yang dikhususkan oleh Allah untuk bisa mendapatkan nikmat yang paling agung ini. Meskipun cuaca hujan ini tidak menyurutkan, menghalangi kita untuk melangkahkan kaki kita menuju tempat yang insya Allah mudah-mudahan penuh barokah, penuh hidayah, dan juga penuh kebaikan yang besar. Oleh sebab itu, para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, maka tetaplah kita untuk istiqomah dalam kita beribadah kepada Allah sampai kita meninggal dunia. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan kajian kita yang masih terkait dengan tema secara tematik berkelanjutan, yang dimana pembahasan kita adalah yaitu orang-orang yang senantiasa didoakan oleh malaikat, orang-orang yang mendapatkan kekhususan, keistimewaan, kemuliaan, yang dimana keistimewaan kemuliaan ini tidak diberikan kecuali mereka yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara keistimewaan, kekhususan dan keutamaan orang yang dipilih oleh Allah, di antaranya mereka adalah orang yang mendapat doa dari para malaikatnya yang mulia. Kenapa? Karena malaikat merupakan makhluk yang istimewa, makhluk yang dimuliakan oleh Allah. Yang disebutkan oleh Allah, mereka adalah muqarrabun, makhluk yang paling dekat dengan Allah itu adalah malaikat, yang setiap waktunya mereka bertasbih, tahmid, tahlil, memuji Allah, mensucikan Allah, dan senantiasa memintakan ampunan kepada Allah untuk orang-orang atau hamba-hamba yang beriman yang senantiasa mentaati Allah. Oleh sebab itu, para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, maka untuk mendapatkan doa dari malaikat ini, maka seorang hamba tentunya mengikuti, menjalani apa yang telah
diperintahkan oleh Allah di dalam Al-Quran dan juga apa yang telah disampaikan, disabdakan oleh nabinya yang mulia Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam Al-Hadits. Maka di antara keterangan yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang kita sampaikan pertemuan kajian pekan kemarin adalah yang pertama, mereka yang mendapat doa malaikat agar malaikat mendoakan kebaikan, keberkahan, yaitu mereka yang gemar berinfak, senang bersedekah dari harta yang Allah titipkan, yang Allah berikan. Maka para jamaah Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah azza wa jalla, disebutkan di dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kita mengulang sedikit untuk memberikan penjabaran bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa malakan yanzilan." Ketika setiap pagi kata Nabi, turun dua malaikat yang diutus oleh Allah, yang dimana dua malaikat ini ditugaskan oleh Allah untuk mendoakan. Kata Nabi, untuk mendoakan. Fayaqulu ahaduhuma, yang pertama malaikat mendoakan, Allahumma a'ti mumfikan khalafan. Malaikat yang pertama ini mendoakan kebaikan bagi siapapun hamba atau orang yang mereka gemar bersedekah, gemar berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang suka berinfak, orang yang rajin berinfak, gemar berinfak di jalan Allah, mereka akan mendapatkan ganti yang lebih baik. Mendapatkan keberkahan hidupnya, dilancarkan rezekinya, diberi kebahagiaan dalam rumah tangganya, diberi keberkahan umurnya, dan dimatikan dalam kondisi husnul khatimah dan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini doa yang dipanjatkan oleh malaikat yang pertama mendoakan kebaikan bagi seorang hamba yang dia senang bersedekah atau berinfak di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa adanya kepentingan dunia atau mencari keuntungan dunia. Wa yaqulu akhar, kemudian malaikat yang satunya yang diutus oleh Allah itu mendoakan dengan kalimatnya, Allahumma a'ti mumsikan talafan. Malaikat yang satu mendoakan, ya Allah, semoga Engkau berikan kehancuran, kecelakaan, kebinasaan bagi mereka yang tidak mau mengeluarkan hartanya, tidak mau berinfak, tidak mau bersedekah, padahal mampu dikasih kelebihan oleh Allah dengan harta. Jadi orang yang tidak mau berinfak, tidak mau bersedekah disebabkan karena mereka betul-betul hubbud dunya, hubbul mal, hubbud dinar wa dirham, cinta harta, cinta emas, cinta perak, cinta dunia. Orang yang seperti ini didoakan oleh malaikat, mereka akan mendapatkan kehancuran, kebinasaan dalam hidupnya, dihilangkan, dijauhkan dari keberkahan, dibuat kehidupannya tidak bahagia,
dan akan menemui kondisi mati yang su'ul khatimah, dijauhkan dari ridha Allah, mendatangkan murkanya Allah, ditanamkan hati yang tidak bahagia tenang, diliputi ketakutan dan kegelisahan, ketidaktentraman dan nyaman dalam hidupnya, disebabkan karena orang yang seperti ini tidak mau mengeluarkan hartanya di jalan Allah. Sama seperti Qarun. Qarun menumpuk-numpuk harta, yang harta itu ternyata malah menjadikan azab siksa bagi Qarun itu sendiri. Ditenggelamkan di dalam bumi bersama hartanya. Makanya ada namanya istilah harta karun atau harta Qarun. Artinya harta milik Qarun yang bersama-sama ikut tenggelam di dalam bumi. Para jamaah Bapak Ibu azakumullah ta'ala, maka kalau kita kembali kepada persoalan masalah sedekah infak ini, memang sudah diterangkan oleh Allah. Menurut para ulama, memang sedekah ini dibagi menjadi dua. Ada yang namanya sedekah wajib, ada yang namanya sedekah sunnah. Dalam istilah bahasa ahli fikih, maka ulama ahli fikih membagi sedekah, ada sedekah yang fardu, ada sedekah yang sunnah. Maka sedekah yang fardu ini diistilahkan dengan bahasa daripada para ulama adalah yaitu zakatul mal, zakat. Yang ini diambil ya, dari penjelasan Al-Quran, yang dimana ketika para ulama mengistilahkan dengan sedekah fardu atau wajib ini adalah zakat harta, yang dimana zakat harta ini wajib untuk dikeluarkan bagi mereka yang memiliki kelebihan harta sesuai dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi. Syaratnya apa itu? Yang pertama adalah haul, masa kepemilikan harta selama 1 tahun. Yang kedua adalah yaitu nisab. Nisab adalah yaitu ukuran persentase yang harus dikeluarkan harta apabila memenuhi yaitu jumlah sesuai dengan apa yang telah disepakati oleh para ulama, yaitu minimal 85 gram emas murni. Nah, apabila orang memiliki harta yang ini sudah sesuai dengan 2 syarat ini, maka wajib untuk dikeluarkannya sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah di dalam surat At-Taubah surat yang ke-9 ayat yang 103. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Khudh min amwalihim shadaqah tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli 'alaihim inna sholataka sakanun lahum. Di dalam ayat ini Allah menyatakan, ambillah harta-harta sebagai sedekah. Ya itu kata Allah. Artinya maknanya sebagai harta zakat. Yang bertujuan adalah harta tadi tutahhiru wa tuzakkihim, untuk mensucikan dan membersihkan harta tersebut. Dan hendaknya engkau mendoakan orang yang membayar zakat harta tadi, karena doa-doamu itu bisa memberikan ketenangan dan ketentraman bagi para yaitu muzaki yang membayar zakat. Para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, maka ini ditegaskan di dalam surat At-Taubah ayat yang 60. Maka aturan zakat harta ini diatur di dalam Al-Quran, maka disitulah maka hukumnya wajib sampai diatur di dalam Al-Quran, karena ada aturannya. Cara pembagiannya, cara pengeluarannya itu diatur. Cara
pembagiannya Allah atur di dalam surat sama At-Taubah ayat 60. Apa kata Allah? Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubihim. Ya, wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa bani sabil fariidatan minallah. Di dalam ayat ini Allah menyatakan sesungguhnya zakat itu diperuntukkan bagi 8 asnaf, 8 golongan. Zakat harta, kata Allah di sini, sedekah ini maknanya adalah zakat harta. Yang ini dibagikan kepada khusus 8 golongan, tidak boleh keluar dari 8 golongan. Fakir, miskin, orang yang bekerja untuk menyalurkan zakat dan menerima zakat atau istilahnya amil, dan mu'alaf yang hatinya dilembutkan dengan ajaran Islam, kemudian dia masuk Islam karena Allah, dibantu dengan zakat agar dia semakin kokoh imannya untuk menerima ajaran Islam. Dan juga mereka yang terlilit hutang, betul-betul punya hutang, bangkrut usahanya, dibantu dengan zakat untuk memulihkan perekonomiannya. Dan mereka yang musafir perjalanan jauh, yang kehabisan bekal, untuk melanjutkan perjalanannya dia harus membutuhkan biaya atau untuk penginapan atau untuk bekal makan di tengah perjalanan, maka boleh diambil dari zakat harta. Atau orang yang mereka budak yang dimerdekakan, ya, jadi kalau budak sekarang tidak ada. Dan yang terakhir adalah mereka yang di jalan Allah. Di jalan Allah ini adalah para ulama menjelaskan adalah mereka adalah orang yang berperang di jalan Allah, membela agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi para jamaah Bapak Ibu yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kalau kita pahami di dalam ayat ini jelas ini zakat harta yang ada aturannya, ada jumlahnya, pengaturan pembagiannya itu diatur di dalam Al-Qur'an. Namanya sedekah wajib. Adapun sedekah sunnah adalah yang tidak terbatas waktu dan juga jumlah. Maka orang yang bersedekah dari harta yang dimilikinya kapanpun, dalam kondisi apapun, maka itu merupakan kebaikan. Makanya sampai Allah turunkan di dalam surat Al-Baqarah 269, apa kata Allah? Alladzina yunfikuna amwalahum bil-laili wan-nahari sirran wa 'alaniyah walau ajruhum inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Allah menyatakan di dalam ayat ini, orang-orang yang senantiasa dia menafkahkan, mengeluarkan harta mereka, alladzi yanfikuna amwalahum, menafkahkan, mensedekahkan harta mereka sirran wa 'alaniyah, baik dalam kondisi sembunyi-sembunyi, umpet biar gak diketahui orang lain, hanya Allah yang tahu antara dirinya dan Allah. Sampai di dalam hadis yang lain, ma yunfikuna simalahu hatta la ta'lamu, ya maaf, yunfikuna yaminahu hatta la ta'lama shimalu. Tangannya menginfakkan sampai tangan kirinya tidak mengerti apa yang diinfakkan tadi. Artinya ini sebagai bahasa kiasan, ketika orang berinfak dengan sembunyi-sembunyi, ini lebih utama daripada mereka yang terang-terang. Begitu juga mereka yang berinfak dengan terang-terangan. Maka orang yang berinfak dengan terang-terangan ini, kalau memang niat tujuannya tetap karena Allah, tidak karena memang ada kepentingan supaya nanti dipuji, ada harapan yang lain, riya, pamer, dan ini dan itu. Bahkan kalau orang yang berinfak secara terang-terangan untuk memberikan pelajaran bagi yang lainnya,
supaya yang lainnya mau gemar berinfak. Kalau bahasanya itu mancing sing liyane, aku infak sekian supaya liyane ben gelem infak, maka ini baik karena bisa memberikan dorongan motivasi kepada yang lainnya supaya mau berinfak dan dia menjadi pelopor kebaikan. Ini baik kalau ditujukan ya alaniah terang-terangan itu karena Allah, maka ini bisa menjadi lebih baik juga karena dia pelopor, orang yang melopori kebaikan. Jadi tidak selamanya orang yang berinfak dengan terang-terangan ini dikatakan riya. Itu tergantung niatnya individu. Nggak boleh kita langsung wah ini riya, ini pamer, nggak boleh. Karena urusannya hati ini antara seorang hamba tadi kepada Allah. Kita nggak boleh menilai hati seseorang selama tidak keluar dari mulutnya ada sikap pamer. Kalau dia sudah mengatakan aku infak sekian itu hati-hati ya para jamaah Bapak Ibu. Sudah infak sekian, diam, nggak usah dijelaskan supaya nanti yang lainnya bisa mau ikut bersedekah dan berinfak. Maka orang seperti ini kata Allah akan mendapatkan pahala yang besar, surganya Allah. Jadi kalau ada kalimat ya Bapak Ibu nyun sewu, maaf kalau antum baca di dalam Al-Quran, kalau sudah ada kalimat ajrun kabir ya, itu tandanya surga. Ajrun karim kabir, rizkun karim, rizkun kabir, itu maknanya adalah surga. Jadi orang yang gemar berinfak itu nanti masuk surga. Dan ada pintu surga yang mereka suka gemar berinfak itu. Jadi masing-masing nanti ada pintu surga. Dan orang yang suka berinfak itu mereka hatinya tidak punya rasa takut, tidak punya rasa gelisah. Nah itu. Jadi para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, itu penjabaran bagi orang yang bersedekah. Maka orang yang seperti ini, kalau itu semua dijalankan dengan baik, sesuai dengan aturan Allah, petunjuk Allah, didasari niat ikhlas, insya Allah mudah-mudahan malaikat yang mendoakan tadi akan diijabahi oleh Allah. Kenapa? Karena doa malaikat tidak ada yang tidak diijabahi, pasti dikabulkan. Baik dikabulkan, diijabahi di dunia maupun nanti diijabahi di akhirat. Jadi jangan sampai kita mengharap saya berinfak sekian kok nggak dibales sama Allah gitu ya. Saya kok berinfak sedekah kok nggak kaya-kaya, keuntungan saya kok nggak bertambah. Ini nggak boleh. Kalau orang seperti ini niatnya seperti ini, maka itu bisa mengurangi pahalanya dan niatnya salah. Sudah berinfak niatnya tujuannya untuk mencari ridha Allah dan pahala Allah. Masalah dia badi, enggak kaya, tidak dapat keuntungan dalam dagang, tidak, itu jangan dihubungkan dengan infak sedekah. Kalau niatnya dia sedekah infak tujuannya agar dagangannya laris, agar dia nanti banyak pelanggannya supaya dapat untung besar, hilang semua pahalanya. Niatnya nggak ada manfaatnya, hapus ya. Nah itu karena tujuannya dunia. Nanti kena surat Hud, surat yang 11 ayat 15-16 nanti. Maka yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malun fiha wa hum fiha la yubkhasun. Surat. Siapapun orang yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, maka kata Allah akan kami balas dengan sempurna dan tidak akan kami kurangi. Coba Bapak Ibu, ayat ini untuk siapa? Hasan al-Basri rahimahullah seorang ulama tabi'in, ketika menafsirkan ayat ini ditujukan kepada siapapun mereka yang beribadah kepada Allah, yang seharusnya niatnya tujuannya untuk mencari ridha Allah, wajah Allah, surganya Allah, pahala Allah, tapi dibelokkan. Ternyata ujung-ujungnya tujuannya ibadah untuk mencari keuntungan, kenikmatan dunia. Maka sama Allah akan dikasih
balasan di dunia dengan sempurna, dan dia nanti di akhirat zero, nol, nggak dapat pahala apapun. Iya, ulaika, orang-orang seperti ini, laisa lahum fil akhirati illa nar. Ayat selanjutnya, mereka tidak akan mendapatkan kecuali neraka nanti pada hari kiamat. Kenapa? Setiap ibadah niatnya pengen dunia, setiap ibadah pengen tujuannya dapat keuntungan dunia, dikasih sama Allah. Sholat pengen dunia, sedekah pengen dunia, baca Quran pengen dunia, ngaji pengen dunia, dakwah pengen dunia, dikasih sama Allah. Ya, jadi ingat ini, nggak main-main ya, nggak tanggung-tanggung. Jadi kalau ada orang ibadah kok sukses, hati-hati, hati-hati loh ya. Ada orang ibadah kok sukses hidupnya, itu hati-hati. Jangan-jangan niatnya salah. Kalau sampai niatnya salah, jangan berharap nanti mendapatkan surganya Allah, sebaliknya mendapatkan api neraka. Mana dalilnya Ustaz? Ya itu dibuka surat Hud nanti di rumah, surat 9, maaf, surat yang ke-11 ayat yang ke-15 dan 16. Sia-sia, hilang semuanya. Wa batilu ma kanu yaf'alun. Semuanya hilang apa yang mereka kerjakan. Kenapa? Sudah diberi di dunia. Nah, coba. Jadi hati-hati nih ya. Kita semua yang hadir di sini, semuanya para jamaah, kalau kita ibadah, jangan ada tendensi ada kepentingan dunia. Bismillah, niatnya karena Allah. Ya. Ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna